Coba deh, kamu refleksikan ke diri sendiri. Pernah nggak kamu merasa, dari detik pertama kamu bangun tidur sampai malam hari, waktumu habis cuma buat sibuk? Chat yang harus dibalas, rapat yang nggak ada ujungnya, sampai tumpukan email yang seolah nggak pernah habis. Tapi, pas kamu rebahan di malam hari, ada perasaan hampa yang muncul. Kamu merasa capek luar biasa, tapi kamu bingung, apa hal penting yang sebenarnya sudah kamu selesaikan hari ini? Fenomena ini saya sebut sebagai ilusi produktivitas, di mana kita merasa sudah berlari sangat kencang, tapi posisi kita masih tetap di tempat yang sama. Atau yang lebih buruk, kita justru sedang bergerak mundur. Selamat datang di Line Story. Di video kali ini, kita akan membedah sebuah kenyataan pahit. Kenapa di era yang serba instan ini, kita justru semakin sibuk, tapi secara finansial dan mental, kita justru semakin miskin? Mari kita bedah lebih dalam dari sisi sains. Mengapa kesibukan tanpa arah ini terasa begitu melelahkan? Secara neurologis, otak kita memiliki bagian bernama prefrontal cortex. Bagian inilah yang bertanggung jawab atas kendali diri, fokus, dan perencanaan masa depan. Masalahnya, saat kita terus-menerus disuapi oleh distraksi dan kesibukan, bagian ini perlahan-lahan kelelahan. Kita kehilangan kemampuan untuk melihat jangka panjang. Akibatnya, kita jadi lebih mudah terjebak dalam perilaku impulsif. Kita merasa bekerja keras, padahal kita hanya sedang bereaksi terhadap notifikasi. Kita tidak lagi memimpin hidup kita, melainkan sedang dikendalikan oleh hormon yang haus akan kepuasan sesaat. Mari kita bicara angka. Selama 1 dekade terakhir, produktivitas manusia itu meningkat drastis berkat teknologi. Tapi ada satu anomali yang jarang dibahas. Berdasarkan data, harga aset seperti properti di kota-kota besar naik belasan persen setiap tahunnya. Sedangkan kenaikan upah rata-rata seringkali hanya di angka 3–5%. Secara teknis, kamu sedang mengejar garis finish yang setiap tahun ditarik semakin menjauh. Dulu, di zaman orang tua kita, bekerja keras selama 10 tahun mungkin cukup untuk membeli aset secara tunai. Sekarang, bekerja keras selama 30 tahun seringkali hanya cukup untuk membayar bunga cicilan. Kita terjebak dalam the subscription economy. Kita nggak lagi bekerja untuk memiliki, tapi kita bekerja hanya untuk menyewa hidup kita sendiri. Kondisi ekonomi ini diperparah oleh mentalitas kita. Ingatkah kamu dengan studi terkenal bernama The Marshmallow Test? Anak-anak diminta menunggu 15 menit untuk mendapatkan 2 permen atau memakan 1 permen sekarang juga. Hasil riset ini membuktikan bahwa mereka yang mampu menunda kesenangan memiliki masa depan yang jauh lebih stabil secara finansial. Di era digital ini, marshmallow kita adalah belanja online, scrolling media sosial, dan hiburan instan. Kemampuan untuk menahan diri dan tetap fokus pada tujuan jangka panjang adalah pembeda utama antara mereka yang membangun kekayaan dengan mereka yang selamanya terjebak dalam siklus kerja untuk belanja. Coba tanyakan pada dirimu sendiri, di tengah sunyi malam sebelum kamu terlelap, apakah semua lelah ini memang untuk membangun masa depanmu? Atau jangan-jangan kamu hanya takut dianggap tidak produktif oleh dunia. Kamu terus berlari karena semua orang berlari. Kamu merasa tertinggal, padahal kamu sendiri tidak tahu kemana sebenarnya arah tujuanmu. Bukankah melelahkan, terus-menerus memakai topeng sibuk, padahal jiwamu sedang merontah minta istirahat? Lalu gimana cara memperbaikinya? Kuncinya bukan dengan bekerja lebih keras, tapi dengan bekerja lebih sadar. Pertama, menangkan jam pagimu. Jangan biarkan algoritma mendikte suasana hatimu sejak menit pertama kamu bangun. Kedua, mulailah melakukan sesuatu dengan niat. Kalau kamu mau sibuk, pastikan kesibukan itu membangun asetmu sendiri, bukan cuma membangun aset perusahaan orang lain. Ingat, fokus adalah otot. Semakin sering kamu berlatih untuk diam dan mengerjakan satu hal sampai selesai, maka semakin kuat pula kendali atas hidupmu sendiri. Hal-hal terbaik dalam hidup terkadang butuh durasi dan kedalaman. Memperbaiki cara kerja kita bukan cuma soal angka di rekening, tapi agar kita bisa benar-benar hadir untuk momen-momen yang paling berarti. Jadi, letakkan HP-mu sekarang, ambil nafas, dan tentukan satu hal penting apa yang akan kamu selesaikan hari ini. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Mari kita diskusi. Saya dari Line Story,
Sampai jumpa di video berikutnya.